Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai apakah bisa membangun RBW di dekat yang bangunan yang sudah per kilo-kilo panennya ya, istilahnya sudah banyak dia panen. Sekitar 500 meter dari bangunan yang sudah panen per kilo-kiloan. Jadi oke lah saudaraku, saya utarakan konten ini, saya paparkan ini karena mungkin ini dibutuhkan teman-teman kita di lapangan. Dia mungkin mau membangun di sekitar yang padat dia punya walek ya. Jadi sebelum saya lanjut kontenku ini saudaraku, tolong disimak videonya karena ini mengenai masalah bangunan dan keberhasilan populasi walek di dalam ruangan ya. Jadi begini saudaraku ya, tolong disimak ya, sekali lagi tolong disimak, mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa dapat, bisa kita petik. Begini, sebenarnya kalau kita mau membangun RBW di dekat sekitar 500 meter dari bangunan yang sudah padat burungnya, yang sudah sampai puluhan tahun, memang itu agak berat saudaraku ya. Memang itu agak berat karena walek yang sudah padat itu ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan. Ada mengatakan kalau itu kita membangun di dekat yang sudah padat burungnya, yang sudah banyak dia punya burung sampai panennya berkilo-kilo, itu biasa burungnya pindah. Burungnya pindah. Sebenarnya ada dua pertanyaan, ada dua pemahaman ya. Dan ada juga mengatakan kalau itu biasa kita membangun yang dekat yang sudah lama bangunan, yang sudah padat sekali dia punya bangunan, itu biasanya tidak mau pindah ya, tidak mau pindah. Jadi itu ada mengatakan itu cepat, biasa anaknya dia punya kanakannya pindah di bangunan kalau kita membangun dekatnya. Dan ada juga mengatakan itu susah pindah ya. Jadi ini saya bahas ya saudaraku ya. Kalau kita membangun di daerah di sekitar bangunan yang paling padat dia punya bangunan walet ya, kita harus konsisten membuat bangunan yang betul-betul yang dibutuhkan walet ya, yang betul-betul yang dibutuhkan burung walet. Yang mana itu? Ini saudaraku ya, tolong disimak videonya ya. Itu kalau kita mau membangun saudaraku, perkiraan sekitar begitu, mulai dari 300 meter sampai 500 meter, dan apakah sampai 1 kiloan lah, atau yang jelasnya 500 meter itu sebenarnya sah-sah saja, bisa membangun itu. Tapi ada tapinya, diusahakan itu kita konsisten itu membangun yang betul-betul memenuhi keinginan walet di dalam ruangan bangunan RBW. Yang kita harus siapkan itu adalah kita itu mengutamakan keunggulan suara ya, terutama suara panggil ya saudara ya. Suara panggil yang kita harus betul-betul kita profesionalkan dengan suara dalam, suara inap. Itu nomor satu ya, nomor satu. Yang nomor dua saudaraku ya, usahakan itu kelembaban itu harus betul-betul itu hawanya di dalam dingin ya, hawanya di dalam dingin. Nah, kalau kita itu mau mengikuti langkah-langkah yang diinginkan walek. Yang ketiga, suhu, usahakan itu suhu bisa dia capai itu suhunya ya, istilahnya angin di dalam, perputaran angin itu suhu. Nah itu. Yang keempat itu jangan selalu dimasuki, jangan selalu diganggu, apalagi yang bagi pemula. Itu yang paling bahaya sekali, yang mengganggu yang bagi pemula yang mau membangun sarang burung walet ya. Karena itu walet itu sensitif sekali ya, sensitif. Jadi teknik untuk menarik burung walet adalah mengunggulkan suara panggil ya, suara panggil di bagian luar, begitupun juga suara inap bagian dalam. Usahakan itu. Dan diusahakan juga kita itu pakai semacam kayak aroma yang diinginkan walet ya. Jadi tolong saudaraku,
Itu yang menanyakan mengenai pertanyaan yang di bawah kolom komentar. Ini yang saya paparkan, tolong betul-betul diperhatikan ya, karena memang agak berat itu kalau ada bangunan yang paling besar di dekat, apalagi kalau sudah lama biasanya itu memang berat. Tapi insya Allah saudaraku, karena banyak teman-teman juga kita yang sudah bertahun-tahun dia punya sarang burung, tapi dia membangun ada dekatnya, malahan sampai itu 100 meter ya, 100 meter dari bangunan itu. Ada juga yang 50 meter, tapi alhamdulillah, alhamdulillah dia berhasil juga. Hanya kita itu butuh kesabaran, kan dia sudah panennya, kalau tidak salah itu dia punya sarang panennya itu berkisar sekitar hampir 2 kilo. Sedangkan sampingnya itu kurang lebih ya panen, satu kali panen itu per 3 bulan dia panen, sekitar dia panen itu sampai 20-25 kilo, 20-25 kilo per 3 bulan. Itu berhasil karena memang dia umur walek, dia punya walek sudah menghampiri 27 tahun. 27 tahun itu dia punya panennya, dia punya ukuran lantai itu 4 lantai, ukurannya 8 kali 15 ya, 4 lantai. Itu yang panennya per kilo itu sampai dia, pokoknya dia sudah banyak. Alhamdulillah dia berhasil dekatnya. Dan ada juga teman itu membangun itu di daerah sekitar itu, bangunan sudah mencapai 17 tahun. Dia panennya berkisar sekitar 7-8 kilo per 2 bulan dia buka. Tapi yang membangun yang dekat ini tidak mau masuk. Jadi ada 2 kendala. Diusahakan ya saudaraku. Yang penting kita berusaha, berdoa, bertawakal. Itu teknik cara membangun supaya kita bisa mencapai populasi burung walek dan menghasilkan sarang walek yang bagus, yang optimal. Ya, satu itunya ya, jangan selalu diganggu saudaraku ya, kan kemarin-kemarin pernah saya bahas cara mendeteksi kalau kita mau mendirikan bangunan. Yang sekarang ini gimana caranya supaya bangunan itu bisa berisi dengan cepat. Ya, bisa berisi dengan cepat, yang membangun mendekat yang bangunan yang sudah padat burungnya sekitar 500 meter. Insya Allah saudaraku, yang penting kita itu berusaha sabar. Kita itu mengoptimalkan itu bagian dalamnya, bagian luar panggilannya, itu yang diinginkan walek saudaraku ya. Jadi itulah pembahasan saya yang saya bahas mengenai ini, bangunan yang gimana caranya supaya bisa berisi dengan cepat dan menghasilkan sarang yang memuaskan. Itu saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, inilah pembahasan saya paparkan tadi, yang pertanyaan ke teman-teman kita yang memang dibutuhkan pertanyaan, mungkin dia mau membangun walet, tapi mudah-mudahan saya doakan saudaraku ya, yang berniat itu mudah-mudahan insya Allah mudah sukses ya, seperti teman-teman yang sudah panen sampai berkilo-kilo, sampai puluhan kilo ya, karena kita manusia itu perlu namanya doa ya, doa dan usaha ya. Jadi itulah saudaraku, karena saya manusia biasa, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, kita sama-sama belajar. Saya itu juga seperti teman-teman yang lain. Jadi semampu saya yang saya bisa utarakan ilmu saya kepada teman-teman dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita berhasil sama-sama. Okelah, tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan, nanti saya jawab dengan perdetail. Okelah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.